Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti yang bersenjata. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, ada sebuah buku klasik karya C.S. Lewis yang berjudul The Screwtape Letter gitu ya. Screwtape Letter. Nah Bapak Ibu, buku ini ditulis dengan cara yang sangat unik. Kenapa saya katakan sangat unik? Karena ini berisi percakapan imajinatif antara seorang iblis senior kepada iblis yang lebih muda gitu ya, lebih junior gitu. Iblis yang muda ini sedang belajar bagaimana menjerumuskan manusia, Bapak Ibu ya. Nah, manusia itu di dalam buku itu disebut sebagai the patient gitu ya, sang pasien gitu ya. Lalu Tuhan itu disebut the enemy, sang musuh Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, tugas iblis muda ini, iblis junior ini sebenarnya sederhana ya. Dia berkata bahwa tugasnya cuma satu, jangan sampai orang ini, sang pasien ini percaya kepada Kristus Bapak Ibu ya. Lalu untuk menjalankan tugasnya ini dia mencoba berbagai hal gitu ya. Ia mencoba membuat orang itu sibuk, ia mencoba membuat pikirannya terdistraksi gitu ya, teralihkan. Ia mencoba juga membuat pasien ini meragukan hal-hal rohani Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, sesuatu yang tidak mereka harapkan terjadi ya. Misinya gagal Bapak Ibu ya. Kenapa? Orang itu akhirnya tetap percaya kepada Kristus Bapak Ibu. Dan sang pasien ini mulai berdoa, ia mulai membaca firman Tuhan, ia mulai mencari Tuhan. Bapak Ibu, yang terjadi kemudian, iblis senior itu tahu bahwa pasiennya itu akhirnya percaya Tuhan. Walaupun marah, iblis senior itu kemudian menulis surat kepada iblis junior ini lagi untuk memberikan sebuah strategi baru ya, supaya sang pasien ini bisa diganggu gitu ya, dijerumuskan. Nah Bapak Ibu, strategi baru itu justru lebih mematikan Bapak Ibu. Kenapa? Iblis senior itu berkata kepada iblis junior gitu ya. Dia berkata, oke, baiklah, kita harus menerima kenyataan bahwa orang ini sekarang telah menjadi milik musuh gitu ya. Tetapi dia bilang, jangan khawatir. Sang senior itu berkata kepada juniornya, kita masih bisa membuat hidupnya, tanda kutip, tidak berbahaya. Dia bilang gitu ya. Nah Bapak Ibu, dia berkata kita mungkin tidak lagi bisa menghentikannya menjadi seorang Kristen. Tetapi jangan khawatir, kita masih bisa membuat hidupnya tidak berbahaya. Buat dia sibuk, buat dia nyaman, buat dia menjalani imannya itu hanya sebagai kebiasaan. Buat dia merasa semuanya baik-baik saja. Dan kamu yakin, dia bilang ya, sang senior ini ngomong pada juniornya, yakinlah kamu ya, tanpa ia sadari hidup rohaninya akan menjadi lemah. Imannya akan menjadi dingin. Ia mungkin akan tetap disebut sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh lagi berjalan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, perhatikan nasihatnya Bapak Ibu ya. Perhatikan nasihatnya. Musuh itu tidak selalu menghancurkan kita dengan dosa yang besar. Saya ulangi Bapak Ibu. Musuh itu tidak selalu menghancurkan kita dengan dosa yang besar. Seringkali dia bisa menghancurkan kita, dia bisa membuat iman kita itu goyah, hancur, karena dia membuat iman kita itu perlahan-lahan menjadi lemah. Perlahan-lahan menjadi lemah ya. Musuh tidak selalu menghancurkan kita dengan dosa yang besar, tetapi dengan membuat iman kita perlahan-lahan menjadi lemah. Bapak Ibu, seringkali cara paling efektif menghancurkan kehidupan rohani seseorang itu bukan melalui dosa besar yang dramatis. Tidak selalu dengan membuat seseorang itu langsung
meninggalkan Tuhan gitu ya. Enggak, seringkali caranya jauh lebih sederhana Bapak Ibu, yaitu membuat seseorang itu perlahan-lahan menjadi malas secara rohani Bapak Ibu. Tadi seperti yang saya katakan, ia mungkin masih datang ke gereja, tetap menyebut dirinya orang Kristen, tetapi Bapak Ibu hatinya tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hatinya tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ia berhenti berjaga, dan ketika hatinya berhenti berjaga, banyak dosa itu mulai masuk tanpa disadari. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, dalam tradisi gereja, kemalasan rohani itu termasuk dalam 7 dosa maut Bapak Ibu ya. Pak Prapto kemarin sudah menjelaskan, disebut maut itu bukan karena dosa ini paling buruk atau paling besar. Disebut dosa maut karena ini adalah dosa akar Bapak Ibu. Dosa pintu yang membuka pintu bagi banyak dosa lainnya Bapak Ibu ya. Ketika hati kita menjadi malas secara rohani, ketika seseorang tidak lagi berjaga, tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan, perlahan Bapak Ibu, banyak dosa lain mulai masuk tanpa disadari. Perlahan-lahan tanpa kita sadari, dosa yang lain itu akan masuk Bapak. Dan karena itu firman Tuhan memberikan teguran yang sangat sederhana tetapi sangat tajam Bapak Ibu ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Bapak Ibu, saya jujur seringkali kesel ya sama semut. Ya. Jumat yang lalu waktu persekutuan lansia gitu ya, ada makanan yang disediakan timlo gitu. Baru ditinggal sebentar Bapak Ibu, sudah dikerubungin oleh semut Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Anda juga mengalami seperti itu gitu ya. Nah, saya juga di kantor gitu, baru taruh sebentar udah dikerubungin semut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan bagaimana firman Tuhan menegur kita. Tuhan tidak menyuruh kita belajar dari seorang raja, ya, tidak dari seorang nabi besar juga, tidak dari seorang tokoh iman yang hebat. Ia berkata, pergilah kepada semut. Seekor makhluk kecil yang seringkali kita abaikan, justru dipakai oleh firman Tuhan untuk mengajar manusia tentang hikmat hidup. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa semut? Gitu ya. Kenapa semut? Nah, Bapak Ibu, itu karena semut memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang malas, ya. Ayat 7 mengatakan bahwa semut bekerja walaupun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasa. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya semut tidak merasa perlu diawasi, tidak perlu diawasi. Ia tidak menunggu disuruh atau dipaksa. Ia bekerja karena memang itulah natur hidupnya. Itulah tujuan hidupnya. Ayat 8 menambahkan bahwa semut menyediakan makanannya di musim panas, mengumpulkannya pada waktu panen. Ia memahami waktu, mempersiapkan masa depan. Sebaliknya, ya, orang malas selalu berkata, sebentar lagi, sebentar tidur, sebentar mengantuk, sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Bapak Ibu perhatikan bagaimana Alkitab menggambarkan kemalasan. Tidak ada pemberontakan besar, ya. Tidak ada keputusan dramatis, hanya satu kebiasaan kecil yang terus diulang, menunda. Sebentar lagi. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, kebiasaan kecil ini memiliki dampak atau akibat yang besar. Ayat 11 tadi berkata, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini ya Bapak Ibu, datanglah kemiskinan seperti penyerbu, kekurangan seperti orang yang bersenjata. Itu seakan-akan kehancuran itu datangnya tiba-tiba Bapak Ibu ya. Seakan-akan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya kehancuran itu tidak datang dengan tiba-tiba. Karena itu sudah dipersiapkan oleh kebiasaan kecil yang terus diulang. Menunda Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, prinsip ini tidak hanya berlaku dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari ya. Prinsip yang sama juga berlaku dalam kehidupan rohani. Kehancuran rohani
Jarang dimulai dari keputusan besar yang dramatis. Biasanya kehancuran rohani itu dimulai dengan hal-hal yang sangat kecil. Hati yang perlahan berhenti berjaga, ya, tetap datang, tapi hatinya kemudian menjadi dingin. Dan ini yang dimaksud dalam 7 dosa maut ini sebagai kemalasan rohani. Perikop yang kita baca tadi memang berbicara tentang kemalasan dalam pekerjaan, Bapak Ibu. Tetapi kitab Amsal sebenarnya sedang berbicara tentang bukan hanya berbicara tentang pekerjaan, Bapak Ibu. Kitab ini berbicara tentang hikmat hidup. Bagaimana cara kita hidup? Artinya apa? Artinya Salomo sedang membongkar sesuatu yang lebih dalam dari sekedar etos kerja. Bukan cara bekerja saja. Ia sedang membongkar pola hati orang malas, Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, Bapak Ibu. Amsal itu bukan hanya berbicara tentang pekerjaan, ya, tetapi dia sedang berbicara tentang pola hati, Bapak Ibu. Pola hati orang yang malas. Ia sedang membongkar pola hati orang malas. Orang malas mempunyai pola hati tertentu, menunda, tidak berjaga, lengah gitu ya, tidak mempersiapkan masa depannya. Pola hati yang sama juga muncul dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Seseorang bisa dengan rajin bekerja gitu ya. Bekerja, ia mungkin sangat aktif mengurus banyak hal. Tetapi Bapak Ibu, secara rohani hatinya bisa kehilangan kepekaan kepada Tuhan. Karena itu kita perlu bertanya dengan jujur, seperti apa sih sebenarnya kemalasan rohani itu bekerja dalam diri kita gitu ya. Bekerja dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, jika kita memperhatikan firman Tuhan dan juga kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa kemalasan rohani itu seringkali muncul dalam 3 wajah, Bapak Ibu ya. Seringkali muncul dalam 3 wajah. 3 cara bagaimana hati manusia itu perlahan menjauh dari Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, wajah kemalasan yang pertama itu adalah kemalasan rohani itu sering muncul dari kerinduan akan istirahat yang salah arah. Bapak Ibu, setiap manusia itu merindukan istirahat atau perhentian. Ya. Bukankah hidup kita ini terasa melelahkan, Bapak Ibu ya? Ada tekanan pekerjaan, ada tuntutan keluarga, ada kekhawatiran tentang masa depan, ada pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Karena itu hati manusia itu secara alami, secara natural mencari tempat untuk beristirahat. Kita mencari sesuatu yang membuat jiwa kita itu tenang. Kita mencari sesuatu yang membuat hidup kita terasa ringan sejenak, Bapak Ibu. Masalahnya adalah kita seringkali mencari perhentian itu di tempat yang salah, Bapak Ibu. Ya, kita mencoba menenangkan diri dengan hiburan, kita mencoba dengan kenyamanan, dengan berbagai kesibukan yang membuat kita sejenak lupa akan beban hidup. Dan memang Bapak Ibu, untuk sementara ya, untuk sementara memang semua itu terasa menolong, Bapak Ibu ya. Sebentar kita merasa lebih baik, sebentar kita merasa lebih tenang. Tetapi setelah itu hati kita kembali gelisah. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Sebuah kalimat yang sangat terkenal sekali, Bapak Ibu ya. Dia berkata, Engkau Tuhan telah menciptakan kami bagi dirimu, dan hati kami gelisah sampai menemukan perhentian di dalam Engkau. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai kami menemukan perhentian di dalam Engkau. Bapak Ibu, inilah kenyataan tentang hati manusia. Kita diciptakan untuk Tuhan. Karena itu hati manusia tidak akan pernah benar-benar tenang sampai ia menemukan perhentian di dalam Tuhan. Ketika hati yang tidak beristirahat di dalam Tuhan, hati itu perlahan-lahan tertidur secara rohani. Ketika seseorang berhenti mencari Tuhan sebagai sumber penghentian hidupnya, perlahan-lahan sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang sama. Doa menjadi semakin jarang,
firman Tuhan tidak lagi dicari dengan hati yang lapar. Bukan karena ia membenci Tuhan, tapi karena ia merasa hidupnya masih dapat berjalan tanpa Tuhan. Nah Bapak Ibu, disinilah kemalasan rohani itu mulai bertumbuh, perlahan dan tidak terasa. Ketika hati tidak lagi beristirahat di dalam Tuhan, sesuatu yang lain juga perlahan hilang dalam diri seseorang. Ya. Sesuatu yang lain itu hilang dalam diri seseorang. Nah, ini wajah yang kedua Bapak Ibu ya. Wajah yang kedua. Kemalasan rohani itu muncul ketika seseorang kehilangan kesadaran akan panggilan hidupnya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Wajah yang kedua ini adalah kemalasan rohani muncul ketika seseorang itu kehilangan kesadaran akan panggilan hidupnya. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa hidup kita bukanlah sebuah kebetulan. Efesus 1 ayat 11 mengatakan bahwa di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, kita semua menerima bagian yang telah Allah tetapkan menurut keputusan kehendak-Nya, sesuai dengan maksud Allah Bapak Ibu. Ayat ini berkata bahwa hidup kita itu tidak terjadi secara acak. Hidup kita itu tidak terjadi secara acak Bapak Ibu. Di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Nah Bapak Ibu, setiap orang percaya sebenarnya hidup dalam 3 realitas yang penting ini Bapak Ibu ya. Nah, purpose, calling, assignment ya. Purpose itu tujuan hidup. Calling itu panggilan hidup. Assignment itu tugas hidup Bapak Ibu. Nah, apa itu purpose? Purpose itu adalah tujuan besar kenapa kita ada di dunia ini ya. Tujuan besar kenapa kita ada di dalam dunia ini. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa kita itu punya tujuan hidup harusnya gitu ya. Tujuan hidup kita apa? Mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Itu tujuannya Bapak Ibu. Dengan kata lain, hidup orang percaya itu seharusnya digerakkan oleh suatu tujuan besar, mengenal Kristus dan membuat dia dikenal. Namun Bapak Ibu, sayangnya banyak orang, termasuk orang Kristen, menjalani hidup tanpa benar-benar memikirkan tujuan hidupnya. Dalam pelayanan saya seringkali bertanya, dan ketika ditanya apa tujuan hidupnya, banyak orang gelagapan Bapak Ibu. Gelagapan, gak siap waktu ditanya, apa sih tujuan hidupnya? Hidup kita digerakkan harusnya oleh satu tujuan besar, tujuan Allah. Bukan digerakkan oleh orang lain atau banyak hal yang lain. Mungkin ketakutan, tekanan dari orang lain, keinginan untuk berhasil, keinginan untuk mengejar kenyamanan. Bapak Ibu, ketika hidup kita digerakkan oleh hal-hal yang lain, hidup kita itu mudah kehilangan arah. Mudah kehilangan arah Bapak Ibu. Karena itu selain purpose, Tuhan juga memberikan kepada kita, setiap orang itu calling. Calling adalah cara unik bagaimana seseorang itu menjalani tujuan hidupnya. Panggilan hidup kita masing-masing. Purpose kita sama, memuliakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, calling kita berbeda. Calling kita berbeda. Ada yang dipanggili melayani sebagai hamba Tuhan. Ada yang menjadi guru, dokter, pebisnis, ibu rumah tangga. Ada yang dipanggil memimpin, ada yang dipanggil melayani. Melayani dengan setia di tempat-tempat yang tidak terlihat. Bapak Ibu, selain itu, di setiap musim hidup kita, Tuhan memberikan kita assignment, tugas. Tugas yang Ia percayakan kepada kita pada masa tertentu, Bapak Ibu. Masa-masa tertentu. Tugas itu bisa berupa tanggung jawab pelayanan untuk periode ini. Pekerjaan, keluarga, atau orang-orang yang Tuhan titipkan untuk kita layani. Bapak Ibu, ketika seseorang memahami tujuan hidupnya, panggilan hidupnya, tugas hidupnya, maka hidupnya itu akan memiliki arah. Tetapi ketika kesadaran ini hilang, hidup kita itu perlahan jadi pasif. Ia tidak lagi melihat hidupnya sebagai sesuatu yang dipercayakan Tuhan, melainkan sekedar mengalir. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan seringkali melihat juga gitu ya, ada jemaat yang update status gitu ya.
merasakan beban pekerjaannya, Bapak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita nggak sadar akan tujuan, panggilan, dan tugas hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita lupa untuk apa kita hidup, semangat untuk hidup bagi Tuhan juga akan mati, Bapak Ibu. Akan mati. Ketika hidup kehilangan arah seperti ini, kemalasan rohani itu mudah masuk. Ya. Mudah masuk, Bapak Ibu. Namun bahaya terbesar bukan hanya tadi ya, kehilangan arah, bukan. Bahaya yang terbesar yang berikutnya adalah kita tersesat dan kita tidak menyadari. Nah, ini wajah yang ketiga, Bapak Ibu. Wajah yang ketiga adalah kemalasan rohani membawa kehancuran yang seringkali tidak kita sadari. Nah, ini yang membuat kemalasan rohani ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Banyak dosa lain itu terlihat jelas. Lihat jelas sekali, Bapak Ibu. Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa tertentu, biasanya ada tanda-tanda yang terlihat. Tetapi Bapak Ibu, kemalasan rohani itu jarang terasa dramatis. Ya, perlahan, sedikit demi sedikit, seseorang mungkin tidak tiba-tiba berhenti berdoa. Ya, hanya mulai lebih jarang berdoa. Ia tidak langsung berhenti membaca firman Tuhan. Ia hanya mulai merasa nggak perlu baca tiap hari kali ya, gitu ya. Ia tidak langsung menjauh dari Tuhan, tetapi hatinya mulai nggak peka terhadap Tuhan. Dan karena prosesnya begitu halus, Bapak Ibu, seringkali seseorang itu tidak sadar bahwa hatinya sedang menjauh. Datang beribadah, menjalani rutinitas, tapi dalam hatinya, relasinya semakin jauh. Nah, Bapak Ibu, Alkitab memperingatkan kita bahaya tersembunyi ini. Hati manusia bisa menjadi keras tanpa disadari. Ibrani 3 ayat 13 berkata, nasihatilah seseorang akan yang lain, supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa, Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, tipu daya dosa. Dosa sering bekerja dengan cara menipu. Ia tidak selalu datang dengan wajah yang menakutkan. Kadang-kadang ia datang dengan wajah yang sangat biasa, Bapak Ibu. Dengan rutinitas yang tampak normal, dengan hidup yang kelihatannya baik-baik saja. Tetapi hati perlahan semakin jauh dari Tuhan. Kemalasan rohani jarang menghancurkan seseorang dalam satu hari, Bapak. Ia menghancurkan seseorang dalam proses yang panjang. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Sampai seseorang itu suatu saat menyadari bahwa hatinya sudah tidak lagi peka kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kemalasan rohani itu, perhatikan ya. Kemalasan rohani bukan sekedar masalah disiplin. Ia adalah masalah hati, Bapak Ibu. Kemalasan rohani bukan sekedar masalah disiplin. Harus lebih disiplin, harus lebih rajin, bukan. Kemalasan rohani adalah masalah hati. Dan karenanya yang kita butuhkan adalah Injil. Di dalam Injil kita melihat kontras yang sangat kuat di Taman Getsemani. Pada malam sebelum penyalipan, Yesus berkata kepada muridnya, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Lalu ia pergi berdoa. Pergumulan Tuhan Yesus berat sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Bapak Ibu, tapi ketika Yesus kembali, ia mendapati murid-muridnya tertidur. Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, bukankah itu juga yang sering terjadi dalam hidup kita? Bukankah kita sering gagal juga berjaga dalam kehidupan rohani kita? Murid-murid gagal berjaga bahkan 1 jam. Bukankah kita juga sering gagal berjaga dalam kehidupan rohani kita? Nah, akan tetapi Bapak Ibu, Yesus tidak gagal. Ya, ketika murid-murid tertidur, Yesus tetap terjaga. Ia tahu tujuan hidupnya dan ia berjalan menuju salib, menanggung dosa kita, menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kemalasan rohani, pengharapan kita itu bukan terletak pada kekuatan kita. Bukan Bapak Ibu, tetapi pada Kristus. Ketika manusia gagal berjaga, Kristus tetap berjaga bagi kita.
Pertanyaan terakhir sekarang adalah bagaimana hati kita bisa dibangunkan dari kemalasan rohani, ya. Obatnya apa ya Bapak Ibu ya? Bagaimana hati yang dingin itu bisa kembali hidup? Nah, Bapak Ibu, seringkali yang membangunkan hati manusia itu bukan teguran yang keras. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Yang membangunkan kita itu seringkali bukan teguran yang keras. Yang membangunkan hati manusia adalah kasih, Bapak Ibu, ya. Adalah kasih. Kenapa saya katakan demikian? Izinkan saya menceritakan sebuah kisah, Bapak Ibu, ya. Nah, di Jepang satu kali pernah hidup seorang wanita yang bernama Okinawa, Bapak Ibu ya. Okinawa. Nah, Bapak Ibu, Okinawa ini punya seorang mama yang sudah tua. Nah, dan maaf, orang tuanya ini demensia, Bapak Ibu. Orang tuanya itu kadang menumpahkan makanan, memecahkan barang gitu ya. Seringkali juga buang air kecil atau besar sembarangan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, orang tuanya ini, mamanya ini semakin hari kondisinya semakin melemah, ya. Dan merawatnya itu bukan sesuatu yang mudah. Suaminya berkali-kali menyarankan agar Okinawa itu bawa aja mamanya ke panti jompo. Bapak Ibu, ini di Jepang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomong panti jomponya orang Jepang, itu kondisinya baik Bapak Ibu. Jadi ketika suaminya ngomong, "Sudahlah," dia bilang, "bawa aja mama ke panti jompo." Itu artinya bukan menelantarkan ya Bapak Ibu ya. Tetapi di Jepang panti jomponya itu baik. Nah, tapi Bapak Ibu, ketika suaminya itu ngomong bawa mama ke panti jompo, Okinawa selalu menolak. Selalu menolak. Nah, satu hari suaminya bertanya dengan serius, "Kenapa kamu bersikeras gitu ya? Kenapa kamu nggak serahkan aja kepada orang lain, kepada panti jompo, Bapak Ibu?" Lalu Okinawa menarik napas panjang, kemudian sambil matanya berkaca-kaca dia berkata begini. Dia menceritakan sebuah kenangan masa kecilnya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika dia bercerita, ketika masa kecilnya Jepang itu berada pada masa yang sangat sulit setelah Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu ya. Nah, Jepang itu sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit, Bapak Ibu. Makanan sangat langka. Nah, setiap orang itu harus berebutan untuk mendapatkan sedikit roti sebagai jatah makan. Nah, Bapak Ibu, setiap kali mamanya itu ngantri rebutan untuk mendapatkan roti gitu ya, ambil gitu. Nah, setiap kali dia dapat roti, dia selalu memberikan rotinya itu kepada Okinawa dulu gitu. Dia berkata, "Kamu makan dulu ya." Nah, dia bilang, "Mama belum lapar." Nah, hal ini terjadi setiap harinya Bapak Ibu, setiap hari. Sampai satu kali Okinawa tuh memperhatikan mamanya itu ketika dapat roti, kemudian dia selalu membalikkan badannya, gitu ya, membalikkan badannya. Lalu kemudian dia kasih rotinya kepada Okinawa. "Nak, kamu makan, mama gak lapar, kamu makan." Nah, Bapak Ibu, dia satu hari dia baru sadar, kenapa ya mamaku begitu ya. Nah, lalu apa yang dia lakukan? Satu kali ketika dia ambil, mamanya balik badan, Okinawa itu lari ke depan mamanya. Dia lari ke depan mamanya, mau lihat mama tuh ngapain sih balikin badannya. Dan betapa kagetnya Bapak Ibu. Mamanya itu ternyata melakukan sesuatu untuk dia. Bapak Ibu, roti yang mereka dapatkan itu seringkali jatuh ke tanah yang berlumpur, Bapak Ibu. Ketika orang-orang berebutan makanan, rotinya jatuh ke tanah berlumpur. Mamanya, Bapak Ibu, membersihkan bagian roti yang kotor itu. Lalu kasih yang bersih itu kepada Okinawa. Bagian yang kotor itu dia makan. Bapak Ibu, Okinawa berkata sambil meneteskan air mata. Dia berkata, "Waktu itu saya melihat kasih mama yang begitu besar bagi saya. Roti yang bersih." Lalu dia kemudian melanjutkan perkataannya. Bapak Ibu, Okinawa berkata begini, "Ketika saya merasakan kasih mama yang begitu besar itu bagi diri saya merasa diri saya seperti dilahirkan kembali. Hati saya seperti dibangunkan kembali karena kehangatan kasihnya."
Bapak Ibu, Okinawa baru menyadari betapa besar kasih ibunya kepadanya. Dan sejak hari itu, ia berjanji dalam hatinya bahwa ia akan merawat ibunya apapun yang terjadi, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, seringkali yang membangunkan hati manusia itu bukan teguran. Yang membangunkan hati manusia itu adalah kasih. Obat kemalasan rohani itu bukan disiplin rohani, bukan. Obat kemalasan rohani itu adalah kasih Tuhan, Bapak Ibu. Ketika seseorang melihat kasih yang begitu besar, hatinya tidak bisa tetap sama. Hatinya tidak bisa tetap sama, Bapak Ibu. Ketika seseorang melihat kasih yang begitu besar, hatinya tidak bisa tetap sama. Namun Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Mama Okinawa ini sebenarnya hanya sebuah bayangan kecil. Ya, bayangan kecil karena apa? Karena Injil menceritakan kita tentang kasih yang jauh lebih besar dan radikal daripada itu, Bapak Ibu. Injil menceritakan kepada kita tentang kasih yang jauh lebih besar dan radikal daripada itu. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah lagi, Bapak Ibu. Waktu kami masih di Jakarta, itu terjadi sebuah peristiwa yang cukup menghebohkan. Mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang ingat mungkin kali ya. Nah, ada seorang anak yang bernama Christopher Melki Tanujaya, Bapak Ibu. Christopher ini adalah seorang anak Tuhan yang baik, rajin ke gereja, jago main piano, aktif melayani di gereja. Dia seorang anak yang jenius, Bapak Ibu tahu dia memenangkan Olimpiade Sains, medali perak Olimpiade Sains, dan kemudian dia dapat beasiswa, Bapak Ibu. Dia dapat beasiswa sekolah di Singapura, Bapak Ibu. Nah satu kali pada tanggal 5 Desember 2011, Christopher ini sebenarnya sedang pulang ke Jakarta untuk liburan. Ya, dia pulang ke Jakarta untuk liburan. Pada hari itu dia pamit kepada papanya, dia bilang, "Pak, aku mau main futsal sama teman-teman," gitu ya. Nah, terus dari futsal aku mau langsung ke mall. Kenapa? Karena ada temanku yang ulang tahun. Nah, Bapak Ibu, sehabis acara ulang tahun itu, Christopher lalu pulang naik busway. Berhenti di halte Pluit. Bapak Ibu, ketika dia turun, ada seorang yang membuntuti dia. Ketika itu zaman masih BlackBerry, ya. Lalu dia ditodong, Bapak Ibu, untuk menyerahkan BlackBerry-nya. Christopher nggak mau gitu. Kenapa? Karena BlackBerry-nya ini pemberian papanya gitu ya. Lalu dia melawan dan penodongnya kalap. Ya ditusuk berkali-kali hingga meninggal dunia di tempat, Bapak Ibu. Meninggal dunia di tempat. Nah, beberapa hari kemudian pembunuh Christopher itu berhasil ditangkap, Bapak Ibu. Ya, berhasil ditangkap. Papanya Christopher, seorang anak Tuhan yang baik juga, ketika diwawancara di rumah duka, sambil menangis dia berkata, kalimat yang bagi saya sulit saya terima gitu ya. Dia berkata bahwa dia sudah memaafkan orang yang membunuh anaknya. Dia berkata begitu, saya sudah memaafkan pembunuh anak saya. Saya salut kepada papanya ini. Bapak Ibu, waktu kejadian itu mungkin Christopher itu seusia dengan anak saya gitu ya. Saya membayangkan kalau itu terjadi dengan anak saya nggak tahu apakah saya bisa mengucapkan kalimat yang sama. Memaafkan orang gitu. Memaafkan orang yang telah membunuh anak kita, sesuatu yang luar biasa. Tidak setiap orang mampu melakukan hal itu. Namun Bapak Ibu perhatikan ya. Walaupun dia sudah berkata, aku memaafkan pembunuhnya. Papanya Christopher itu tetap ngomong begini. Dia tetap berharap pembunuhnya dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. Ya, walaupun dia ngomong, aku sudah maafin pembunuh ini. Tapi dia ngomong juga, aku tetap berharap pembunuh ini dihukum seberat mungkin. Sesuai dengan perbuatannya. Tapi Bapak Ibu izinkan saya bertanya. Ada enggak seorang bapak yang anaknya dibunuh, lalu ia berkata kepada hakim, Pak Hakim, saya sudah maafin pelaku ini. Dan bukan hanya itu Bapak Hakim. Apapun hukuman yang Bapak Hakim
berikan kepada pembunuh anak ini, saya akan gantikan. Di penjara berapa tahun, saya gantikan. Nah Bapak Ibu, ada nggak orang yang seperti itu? Adakah seorang bapak yang berkata kepada hakim, Pak Hakim, saya ampuni pembunuh ini, apapun hukuman yang kamu berikan kepada dia, saya gantikan. Lalu bapak itu berkata, bukan hanya itu Pak Hakim, saya akan angkat pembunuh anak ini jadi anak angkatku. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Ada nggak seorang ayah yang berkata kepada hakim, Pak Hakim, saya sudah ampuni dia, hukuman apapun yang dia terima, aku gantikan, aku angkat dia jadi anakku. Lalu dia berkata kepada Pak Hakim, Pak Hakim, aku akan menjadikan dia ahli warisku. Apapun seluruh harta yang aku punya, aku akan berikan kepada pembunuh anakku ini. Ada nggak Bapak Ibu yang seperti itu? Nggak ada bukan? Nggak ada bukan? Tetapi Bapak Ibu tahu, firman Tuhan katakan begini. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kalau sebenarnya kitalah yang menyebabkan anak Allah itu mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, kitalah sebenarnya yang menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib. Oleh karena dosa dan pelanggaran kita, Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu, kasih Tuhan yang radikal itu tidak hanya berhenti di situ. Firman Tuhan katakan juga dalam Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan katakan kita bukan hanya diampuni dosa-dosanya, digantikan hukumannya, tetapi kita juga diangkat oleh Bapa menjadi anak-anaknya. Tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Kasih yang radikal itu berkata dalam Galatia 4 ayat 6 sampai 7 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, kasih Tuhan yang radikal itu bukan hanya mengampuni kita, dia menggantikan kita menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Bukan hanya menggantikan kita, ia juga mengangkat kita semua, orang-orang yang menyebabkan anaknya mati, menjadi anak-anaknya sendiri. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, ia juga mengangkat kita menjadi ahli waris. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang benar-benar melihat kasih yang radikal seperti ini, hatinya tidak bisa tetap sama. Saya ulangi Bapak Ibu. Ketika seseorang benar-benar melihat kasih yang radikal seperti ini, hatinya tidak bisa tetap sama. Hati yang dingin atau apatis bisa kembali hidup. Hati yang malas, yang mengeluh, bisa dibangunkan kembali. Karena pada akhirnya kemalasan rohani itu bukan masalah disiplin, bukan. Kemalasan rohani adalah masalah hati. Hati yang tidak lagi melihat betapa berharganya kasih Kristus itu. Ketika kita kembali melihat kasih Kristus di atas kayu salib, hati kita dibangunkan kembali untuk hidup bagi Dia. Karena itu pertanyaannya hari ini bukan hanya apakah kita rajin secara rohani. Bukan Bapak Ibu. Pertanyaannya lebih dalam dari itu. Apakah kita masih melihat dan merayakan kasih Kristus yang begitu besar bagi kita? Sebab Bapak Ibu, ketika hati kembali melihat kasih Kristus itu, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa seringkali hati kami perlahan menjadi lalai di hadapan-Mu. Kami menjalani rutinitas kehidupan kami, bahkan rutinitas rohani kami, tetapi tanpa sadar
hati kami tidak lagi sungguh-sungguh berjaga. Kami bersyukur karena melalui Injil, kami melihat kasih-Mu yang begitu besar di dalam Yesus Kristus. Ketika kami gagal, Kristus tetap berjaga bagi kami. Melalui salib-Nya, Engkau mengampuni dosa kami, menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung, bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, bahkan ahli waris dari kerajaan-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, pagi hari ini kami memohon, bangunkanlah kembali hati kami melalui kasih Kristus itu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup dengan hati yang lalai secara rohani, tetapi dengan hati yang terus rindu mencari Engkau, berjaga di hadapan-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar hari ini tidak hanya kami ingat, tetapi juga kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.